Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola pembagian urusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berikut adalah kelompok 2, yaitu yang pertama Bimawan Zakaria, yang kedua Riza Zuhair, yang ketiga Fendi Rada Pradista, yang keempat Yurika Dini, yang kelima Minan Zuhri, yang keenam Mehmet Hermanto, yang ketujuh Muhammad Ismat, yang kedelapan Setia Wahyu, dan yang sembilan Anelia Dewi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang hanya menjadi kewenangannya, terkecuali urusan pemerintahan yang hanya oleh undang-undang tersebut ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu bisa dilihat pada pasal 10 ayat 1. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini pemerintah pusat memberikan keleluasaan penuh kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 2. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 berbeda dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, di mana pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah, yaitu ada di pasal 7 ayat 1. Berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah. Dalam urusan pemerintahan ada dalam pasal 10 ayat 3. Di dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan ini menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan daerah ada terbagi menjadi dua, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ada di pasal 13 ayat 1 yang berbunyi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan seterusnya. Untuk yang urusan pemerintahan pilihan ada di pasal 13 ayat 2 berbunyi urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu urusan pemerintah absolut. Yang pertama itu sepenuhnya kewenangan ada di pemerintah pusat. Yang kedua adalah urusan pemerintah konkuren, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten kota. Itu juga dibagi menjadi dua. Dasar pelaksanaan Otoda itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Nanti akan dijelaskan di belakang. Yang ketiga ada urusan pemerintah umum, yaitu kewenangan pemerintah atau presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren wajib dibagi urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar hukumnya pasal 12 ayat 1, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan seterusnya. Pasal 12 ayat 2A tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, C pangan, dan seterusnya. Dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan, ini dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 12 ayat 3 sebagai dasar hukumnya merujuk
yaitu adalah urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, meliputi A. Kelautan dan perikanan, B. Pariwisata, C. Pertanian, D. Kehutanan, E. Energi dan sumber daya mineral, F. Perdagangan, G. Perindustrian, dan H. Transmigrasi. Urusan pemerintahan absolut. Pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, asas dekonsentrasi. Contohnya adalah kantor pelayanan pajak. Slide selanjutnya yaitu urusan pemerintahan umum. Di sini adalah kewenangan presiden. Dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan umum ini dilakukan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing-masing, seperti di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur, di daerah kabupaten kota bupati dan wali kota. Dalam pelaksanaannya ini gubernur dan bupati wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggungjawabannya juga secara vertikal. Contoh urusan pemerintahan umum yaitu seperti pemeliharaan ideologi Pancasila, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan agama, suku, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi urusan pemerintahan umum ini sebetulnya perpanjang tanganan. Dari sini gubernur dan bupati itu perpanjang tanganan dari presiden sebagai pemilik kewenangan urusan pemerintahan umum ini. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.